Ya semua, selamat datang di MPG Entertainment. Kali ini MPG Entertainment membuat konten video yaitu MPG Podcast. Dan kali ini podcast kita membahas tentang cuti kuliah untuk usaha. Nah, siapa sih bintang tamu kita kali ini? Boleh perkenalkan diri? Halo teman-teman, nama saya Aldensyah. Saya merupakan mahasiswa sebenarnya di suatu kampus di Jakarta. Tapi semenjak ada pandemi COVID ini, saya memutuskan untuk menjalani usaha, sehingga saya harus mengatur kembali skala prioritas yang saya miliki. Salah satunya adalah saya harus menunda untuk melanjutkan kuliah demi berdirinya usaha yang saya jalani ini. Oke bro. Nah, lo ini kan cuti kuliah nih kan untuk usaha. Nah, keputusan yang berat gak bagi lo untuk kayak memperlambat waktu lulus lo ya, tapi untuk lebih prospek ke usaha yang sedang pengen lo jalanin? Ada waktu itu keputusan untuk lo pengen ambil cuti itu gimana? Kalau dari gue sih sebenarnya nggak terlalu berat bagi gue ya, cuman mungkin bagi keluarga gue atau mungkin teman-teman gue itu sebuah hal yang berat. Tapi kalau untuk gue dan diri gue sendiri itu nggak berat. Kenapa nggak berat? Karena gue berpikir bahwa kita ini bukan sedang berkompetisi. Dalam arti siapa yang harus lebih cepat lulus, siapa yang harus lebih cepat mempunyai kestabilan finansial. Tapi di sini kita memang pencapaian kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadi pada saat gue memutuskan untuk cuti, gue pikir ya ini nggak masalah gitu. Toh cutinya untuk sesuatu hal yang memang merupakan perkembangan juga di bidang usaha gitu. Ya memang gue harus mengorbankan yang tadi gue sebutin, kuliahnya itu agak terlambat lah dibandingkan teman-teman gue. Cuman di satu sisi gue melihat bahwa ini pengorbanan yang cukup seru untuk dijalani gitu. Respon orang tua ketika lo mengambil cuti gimana? Sebenarnya nggak tahu sih sama sekali. Kita nggak tahu sebenarnya. Waduh. Jadi buat yang nonton diem aja. Kalau bokap nyokap gue sebenarnya saat ini nggak tahu. Sempat gue waktu itu ngobrolin, tapi nggak ada titik temu. Jadi disuruhnya udah lanjut kuliah aja lah, ngapain jalan usaha. Sayang kuliahnya terlambat katanya gitu. Cuman di situ gue berpikir bahwa ya ini gue memilih untuk ngambil resiko ini gitu, karena gue yakin bahwa ini sepadan gitu, ini sangat sepadan lah. Cuman mungkin sudut pandang orang kan berbeda-beda ya. Kadang kita nggak bisa juga memaksakan orang lain buat setuju bahwa hal ini yang bagus gitu, hal ini yang bener. Cuman dari situ gue merasa bahwa ya nggak ada masalah sih dengan terlambat lulus kuliah untuk menjalani usaha. Menurut gue sangat tidak ada masalah gitu. Jadi ya untuk teman-teman yang kenal sama orang tua gue atau segala macam keluarga gue, diem-diem aja masih bilang. Lo ini ambil cuti itu dari semester berapa? Jadi gini, gue ngambil cuti itu di semester 4 tahun ini, 2021 ya. Nah di 2020 semester 3 itu 2020 akhir pertengahan COVID itu sebenarnya fail gue. Karena pas di pertengahan COVID itu gue mendirikan PT. Dan di situ mulai banyak operasional, banyak pekerjaan deh, sehingga si jadwal kuliahnya ini gue nggak ngejar. Jadinya gue fail di situ. Nah terus di semester 4 ini selanjutnya tahun ini, gue pikir daripada gue kuliah terus gue fail lagi gara-gara bingung apa nyusun waktunya, karena berbentrokan memang jadwalnya, banyak yang nggak pasti gitu. Ya gue pilih cuti aja deh. Kalau jadi uang juga nggak terlalu kebuang-buang buat bayar semester gitu. Nah untuk usaha yang lo jalani sendiri gitu kan, dalam arti lo meninggalkan kuliah untuk fokus mendirikan dan ekspansi perusahaan lo nih. Usaha apa sih yang sedang lo jalani sampai hingga waktu kuliah tuh kayak nggak sempet lagi? Sebenarnya usaha yang gue jalanin ini sebenarnya sebagai semacam konsultan retribusi. Jadi retribusi itu semacam pajak lah. Cuman ini dikelola oleh pihak ketiga. Jadi dari salah satu instansi pemerintahan menunjuk pihak ketiga, yaitu gue, untuk mengelola retribusi di 6 kecamatan Kabupaten Bogor. Tapi ini gue juga nggak mau terlalu dibilang wah keren banget udah punya PT segala macam. Ini tetap aja ada support dari orang tua yang memfasilitasi. Itu gue nggak pungkiri memang sangat dibantu lah gitu. Cuman ya memang di usaha ini gue belajar banyak hal, hal-hal baru, ketemu orang-orang yang baru juga. Dan gue rasa di umur gue yang masih 19 tahun, gue cukup kagum juga kok ternyata gue bisa ya. Padahal gue SMA kerjaan cuma nongkrong doang, mau ngopi, gue sekarang bisa gitu. Dari situ gue belajar bahwa memang hal ini tuh yang sedang gue tekunin ini sebenarnya worth it. Kalau memang gue harus mengorbankan kuliah gue yang terhambat. Nah sambil ngomong santai, kita ada hidangan khusus nih.
Ini kali ini kita disponsori oleh Repnesia Dimsum. Ya ini ada yang mentai dan ada yang yakitori. Kita bukan ya. Aduh ini parah. Enak banget ya. Waduh. Sayangnya gue lagi puasa hari ini. Oh, lagi puasa. Ini kalau nggak gue batal nih kalau iman gue. Aduh goyang dikit gue makan langsung nih kan tempatnya. Terima kasih Repnesia Dimsum untuk sponsornya di hidangan ini. Repnesia Dimsum. Iya. Keren. Ini menggugah iman puasa gue ini sebenarnya. Kalian boleh pesan di GoFood dan GrabFood dan untuk offline-nya ada di stasiun Gondangdia ya. Kita bisa dimsum. Oke. Coba kita coba ya. Izin ya. Iya, kan gue nggak bisa makan nih, coba lu makan, ceritain rasanya ke gue. Kita coba yang dari iman gue makin goyang kan, terus gue makan juga. Kita coba yang yakitori. Gimana? Mak, ya gimana rasanya? Kagak di-review. Rasanya kira-kira gimana gitu kan? Biar orang-orang pada tahu, pengen tahu ya. Oh, masih punya guys. Tahun depan lah, bentar lagi. Malam. Oh, masih punya. Punya apa? Masih punya guys. Alam. Masih punya. Iya. Gimana Dap? Kira-kira rasanya Dap? Kayaknya lahap banget lo makannya. Enak banget sih. Ini ada apa? Rasa spicy-nya dapet. Lembut, nggak keras. Ini cocok sih buat kalian semua yang lagi iseng-iseng sore-sore atau lagi nyantai atau misalnya lagi lapar, ini cocok banget sih. Enak banget rasanya, bumbunya mantep. Apalagi kalau kalian yang suka pedes, ini cocok banget sih, cocok. Ini mau nyobain nggak? Kamu ya, tahun depan baru beres itu. Ini dulu udah ada. Itu nanti. Itu dulu ya. Ini dulu. Iya. Thank you Repnesia Dimsum. Makasih Repnesia Dimsum. Mantap. Buku puasa. Oke. Nah, kan sekarang udah apa ya? Dalam arti lo ini punya perusahaan jabatan apa tuh? Jabatannya sebenarnya kalau secara akte itu komisaris. Wow, 19 tahun udah jadi komisaris perusahaan. Keren. Alhamdulillah. Karena nggak ada kandidat lain sebenarnya. Gue jadi komisarisnya gitu. Tapi semenjak lo usaha ini, apa yang ngerasa? Apakah have fun atau justru tertekan? Sebenarnya tertekan pasti. Tertekan itu gue baru merasakan tekanan yang menurut gue baru gue kenalin itu saat gue menjalankan ini. Tapi entah kenapa tekanan itu feels good aja gitu. Karena ada progres di balik tekanan itu gitu. Kadang kan kita merasa tertekan pada banyak hal nih. Cuman yang bikin kita ngerasa terpuruk itu karena tekanan itu nggak menghasilkan perubahan apa-apa. Tapi saat ada suatu tekanan menghasilkan perubahan, tekanan itu menjadi rasa yang nyaman aja buat diri lo gitu. Itu yang paling gua rasa saat gua menjalankan si PT ini, usaha ini. Nah, ketika lo melihat teman-teman lo yang sedang masih lanjut kuliah nih, sempat gak sih ada kayak perasaan iri gitu atau gimana, kayak teman-teman gua masih lanjut kuliah, dia bisa dapat gelar cepat, sedangkan gua di sini berusaha banting tulang untuk itulah. Nggak ada sih. Malah gue mikirnya harusnya teman-teman gue iri sama gue gitu. Gue ibaratnya karena gini. Karena gue perhatiin jarang ada orang yang berani untuk step up gitu. Yes. Jarang ada orang yang berani untuk keluar dari norma di masyarakat gitu. Kan normanya kita SMP, SMA, kuliah, terus kerja. Tapi saat ada seseorang yang keluar dari hal tersebut, melakukan suatu hal yang beda gitu, orang-orang bakal kaget gitu. Kok lu ngelakuin itu sih, itu kan nggak seharusnya gitu. Cuman gue pikir bahwa kalau kita ngikutin apa yang dilakuin oleh kebanyakan orang gitu, kita bakal jadi sama aja sama banyak orang. Itu ya pencapaiannya tidak begitu baik sebenarnya gitu. Jadi gue rasa sebenarnya itu kembali lagi kepada tiap orang-orangnya gitu. Cuman kalau pertanyaan yang tadi, gue merasa gue sih nggak ada iri sama sekali sama teman-teman yang masih kuliah gitu. Terus respon temen lu ketika lu mengambil jalan ini gimana? Sebenarnya ada beberapa yang mendukung, ada beberapa yang kaget, dan ada beberapa juga yang menganggap hal ini salah. Ada beberapa yang menganggap hal ini salah. Cuman gue sih nggak mau kayak berdebat, misalnya gue bener, enggak lu salah gitu. Cuman kan semua orang punya sudut pandang, dan gue meyakini ini bener. Kalau misalkan dia berpikiran bahwa hal ini salah, itu urusan dia, gue rasa gitu kan. Karena kan kita juga terbentuk dari experience yang berbeda, belajar dari hal-hal yang berbeda juga. Jadi kalau gue sih nggak masalah sama hal kayak gitu sebenarnya. Nah, gue punya rapid question gitu. Lo kan masih muda banget gitu kan, dan udah jadi komisaris.
Nah, ada impian nggak? Impian lo yang harus tercapai, sebuah achievement. Gue nggak usah ambil jauh-jauh deh. Untuk sampai 5 tahun ke depan, ada nggak achievement yang harus lo raih dalam usaha lo ini? Untuk 5 tahun aja. Dan usaha ini sebenarnya gue sangat mengharapkan sebuah kestabilan. Kestabilan dalam arti gue nggak ada lagi. Jadi gini, kalau gue melihat sebuah bisnis ya, bisnisnya harus profitable, harus untung, dan harus autopilot. Yeah. Nah, autopilot ini dalam arti gua bukan lagi menjadi bagian dari sistem. Jadi berarti sekarang kan bisnis gue berjalan, kalau nggak ada gua, grow-nya susah, tersendat, malah bisa jadi turun gitu. Nah, gue ingin menciptakan sistem di usaha ini di mana nggak ada gua, tetap untung dan tetap autopilot, tetap berjalan seperti biasanya gitu. Nah, mungkin dalam 5 tahun itu ingin gua ciptakan lingkungan seperti ini, ingin gue ciptakan di usaha gue ini gitu. Sehingga gue bisa fokus ke hal-hal lain gitu. Oke,